Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan mengenai hubungan antara IQ, EQ, dan SQ. Namun sebelum saya masuk ke beberapa contoh-contoh, saya ingin memberikan dulu penjelasan bahwa IQ itu terletak pada fungsi otak neokorteks. Sedangkan EQ pada fungsi otak limbic system. Sedangkan SQ pada fungsi otak yang baru-baru saja ditemukan gut spot atau terletak pada temporal lobe. Sebelum kita pahami dulu apa itu IQ, EQ, dan SQ dan bagaimanakah hubungan antara ketiganya, mari kita lihat sejarahnya dulu. IQ ditemukan pada tahun 1905 di Paris, tepatnya Prancis, oleh Binet, ya, dan kemudian dibawa ke Amerika di Stanford, maka lahir disebut Stanford Binet, dan dipergunakan pertama kali ketika Perang Dunia Pertama. Dan pada saat itulah berkembang sampai saat ini tentang bagaimana mengukur manusia sukses adalah apabila memiliki IQ 100. Dan selanjutnya pada tahun 1995 dimunculkan kembali teori kedua yang disebut EQ, yang semula dimunculkan oleh Daniel Goleman dalam bukunya yang disebut dengan Working with Emotional Intelligence. Dan akhirnya pada tahun 2000 setelah melalui sebuah penelitian yang ilmiah, salah satunya adalah penemuan oleh V.S. Ramachandran dari California University tentang fungsi otak ketiga yang disebut gut spot, dan juga ditemukan oleh Michael Persinger dan juga oleh Wolfsinger tentang fungsi yang disebut the binding problem. Nah, ini semua menjadi syarat ilmiah bahwa kecerdasan spiritual itu memang sudah ada pada fungsi neuroscience otak manusia. Nah, mari kita sekarang berikan beberapa contoh. Pernah suatu saat itu di sebuah lembaga yang cukup terkenal di Indonesia yang memproduksi pesawat terbang. Ya, pesawat terbang tentu ini adalah hasil intelektualitas yang luar biasa, hasil intelijensi yang sangat tinggi. Ya, kemudian pimpinan dari perusahaan penerbangan atau pabrik pesawat terbang Indonesia ini bermaksud untuk menjual pesawatnya ke Petronas Malaysia. Petronas Malaysia adalah perusahaan minyak terkenal yang dimiliki oleh Malaysia, tetangga kita. Nah, kemudian pimpinannya datang dan ditemani oleh seorang yang sangat tinggi intelijensinya, yang mungkin IQ-nya sudah di atas 120 dengan semua gelar di belakang dan di depan kartu namanya. Kemudian mereka datang ke sana, sebelum mereka mengajukan proposal dan negosiasi harga, mereka kemudian diundang dulu makan malam oleh bos dari Petronas Malaysia. Mereka diajak makan malam menikmati makanan khas Malaysia. Nah, ini adalah saya kira wajar dalam dunia bisnis, mereka bersilaturahmi dulu, beramah tamah dulu untuk masuk ke dalam bisnis sesungguhnya. Setelah mereka makan malam sambil bincang-bincang santai, sang pembeli, yaitu bos dari Petronas Malaysia, ia ingin memamerkan produk-produk yang merupakan koleksi barang antik pribadinya, mulai dari Gucci Cina, dan berbagai barang-barang antik yang dia koleksi sudah lama sekali sebelum ia bahkan menjabat sebagai CEO di Petronas itu. Ia jalan-jalan, kemudian ia tunjukkan kepada orang Indonesia ini
barang antik koleksi dari Cina, dari dinasti Ming, dan berbagai barang-barang antik koleksinya. Nah, dari pabrik pesawat terbang kita tentu ia merasa bangga, ia senang sekali melihat koleksi barang antik itu. Ditunjukkan satu persatu. Dan dengan antusias, orang Malaysia itu menunjukkan ini koleksi barang antik tersebut. Dan orang Indonesia, karena ia memang seorang yang akan harus menjual pesawatnya, ia tentu mengangguk-angguk untuk memberikan penghargaan. Nah, mereka berkata, orang Malaysia, "How do you think, sir?" Kemudian orang Indonesia ini berkata, "Oh, that's good, that's beautiful, fantastic." Wah, senang sekali tentu saja si orang Malaysia itu. Kemudian dia keliling lagi, "How about this?" "Wow, that's beautiful, that's great, excellent, bagus sekali." Wah, berbunga-bunga orang Indonesia, maksud saya orang dari Malaysia itu berbunga-bunga karena merasakan pujian. Nah, namun asistennya yang kebetulan ia adalah seorang doktor ya dengan berbagai gelar dan pendidikan tinggi, nah, ia terus mendampingi, ditanya juga karena dilihatnya ia diam saja. Kemudian ditanya, "Hey gentlemen," dari CEO Malaysia ini, "How do you think?" "Oh, ini bagus sekali Tuan, ini bagus sekali. Dan perlu Tuan ketahui bahwa di Jakarta, tepatnya Jalan Surabaya, barang-barang antik seperti ini banyak dan murah-murah Tuan." Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Tentu saja ia marah sekali, tapi tetap disimpan di hati. Dan Anda tahu apa akhirnya? CEO dari Petronas ini tersinggung dan tidak jadi beli pesawat. Dan mungkin Anda tahu bagaimana hasil akhirnya. Apakah kesimpulannya? Pemirsa yang kami hormati, bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Masih dibutuhkan apa yang disebut kecerdasan emosional. Jadi apakah kesimpulannya kecerdasan emosional? Kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dan kemudian menjadikan pengetahuan itu sebagai informasi penting untuk mengambil tindakan. Sekarang mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimanakah? Apakah kita pernah berbuat seperti itu? Baik. Contoh kedua. Mungkin masih ingat dulu sekitar 20 tahun yang lalu ketika kita naik kereta api Jakarta Surabaya atau mungkin Jakarta ke Bandung atau Bandung Surabaya 20 tahun lalu di kereta api. Kalau kita haus, saat itu kita bingung sekali di mana kita ingin minum. Ya. Kemudian kalau kita ingin minum, pasti kita akan lihat itu di stasiun orang-orang yang mengangkat minuman, kemudian dia mengatakan teh, kopi, teh, kopi, dan seperti itu. Ya, semua orang menjual teh dan kopi. Sehingga kita kalau ingin minum air putih, tentu kita akan merasakan kesulitan. Karena tidak ada yang menjual air putih, tidak ada. Air putih saat itu gratis. Tapi dengan catatan harus minum di warung. Dan di warung tentu saja makan dulu. Entah makan nasi, entah makan apapun, kemudian baru diberikan air minum gratis di dalam teko. Dan kita bisa minum sebanyak-banyaknya. Nah, itu terjadi berpuluh-puluh tahun di Indonesia dan mungkin juga seluruh dunia saat itu. Pemirsa, apa yang terjadi? Ada seorang yang mampu merasakan perasaan kesulitan tersebut. Ia mampu melihat kesulitan itu, kemudian mampu merasakan betapa sulitnya orang apabila di perjalanan kalau ia haus. Kemudian ia masukkan air putih itu, air bening itu ke dalam sebuah botol dan kemudian air minum dalam botol itu dijual. Anda tahu harganya? Lebih mahal dari bensin. Pemirsa semua tahu akibatnya saat ini apa? Bukan lagi puluhan, bukan lagi ratusan, bahkan sudah ribuan perusahaan-perusahaan yang menjual air mineral. Apa kesimpulannya? Inilah yang disebut kreativitas. Inilah yang disebut keberanian mengambil resiko. Ini menyangkut tentang komitmen, tanggung jawab, visi, kemampuan merasakan, kemampuan untuk membaca situasi, inisiatif, sensitif, merasakan dan melihat dengan mata hati bagaimana ini semua
sebenarnya bisa diatasi. Ini adalah kembali contoh kecerdasan emosional. Kembali, kecerdasan emosional menunjukkan bukti bahwa ia begitu berperan penting di dalam keberhasilan kehidupan. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana dengan sistem pendidikan kita di Indonesia? Kecerdasan emosional, apakah diajarkan hal ini? Di SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai kuliah? Yang diajarkan umumnya hanyalah intelektualitas. IP-nya harus 100. IQ-nya harus 100 dengan IP 4 itu yang terbaik. Sekarang mari kita lihat kenyataannya. Masih ingatkah teman-teman kita dulu yang bintang-bintang kelas di SMP, SMA, kuliah? Apakah mereka menjadi orang-orang yang sukses di atas rata-rata? Atau bahkan mereka orang biasa? Atau banyak yang gagal? Hal ini diselidiki di sebuah lembaga yang membuat dan mendirikan data bank raksasa yang namanya EQI, Emotion Quotient Inventory, yaitu sebuah lembaga yang mengumpulkan data-data orang-orang yang sukses di muka bumi. Hasilnya sungguh tak terbantahkan menurut mereka dan tidak bisa lagi dipungkiri. Dikatakan bahwa kecerdasan intelektual itu rata-rata hanya 6% yang membawa keberhasilan. Bahkan maksimum hanya 20%. Lantas bagaimana dengan kemampuan intelektual dan emosional kita sementara ini? Mana yang lebih kita tekankan kepada anak-anak kita? Anak-anak kita selama ini kita dorong supaya memiliki IP dan rapot yang tinggi. Anak-anak kita dorong agar memiliki angka-angka yang tinggi, intelektualitas tinggi, IQ tinggi. Namun mari kita lihat bahwa ternyata keberhasilan itu tidak ditentukan hanya oleh intelektualitas semata. Contoh yang ketiga, ini kejadiannya adalah di airport Soekarno-Hatta. Pada saat itu pesawat terakhir akan berangkat dan itu keluar negeri. Ya, kemudian semua orang siap-siap untuk berangkat. Namun tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat ditunda karena mengalami kerusakan mesin. Semuanya mengeluh nafas panjang. Ya, mereka hanya mengeluh seperti itu. Dan dia tunggu 1 jam, dan pada saat 1 jam mau berangkat, tiba-tiba petugas dari airport mengatakan lagi bahwa pesawat bukan hanya ditunda, bukan hanya dibatalkan, tapi ia tidak jadi berangkat dan berangkatnya esok pagi. Anda tahu apa yang terjadi? Di situ banyak pejabat, di situ banyak bisnismen, di mana besok adalah pertemuan penting yang justru tidak bisa ditunda-tunda. Banyak sekali yang marah dan salah seorang dari pejabat marah. Ia gebrak mejanya. Dia katakan, Anda tahu siapa saya? Anda tahu pimpinan Anda pun bisa saya geser dari perusahaan ini. Kerugian yang akan saya alami ini adalah akan merugikan ratusan miliar rupiah. Dan perusahaan Anda akan kami tuntut. Apakah Anda bisa tunjukkan ini kontraknya? Dia tunjukkan dan dia marah sekali. Nah, tentu saja sang petugas counter airport ini ia begitu ketakutan, ia gemetar sekali ketakutan. Ia benar-benar sungguh mengalami stres yang luar biasa. Dan akhirnya mau tidak mau ya mereka diinapkan di transit hotel di sebelah airport. Nah, ia disimpan di sana, semua sambil marah dan terpaksa pindah. Ya, namun ada satu orang yang usia setengah baya, ia dengan senyum-senyum, ia datang luar biasa, luar biasa. Petugas airport tersebut bingung, loh kok Bapak mengatakan luar biasa? Yang lain marah, kok Bapak seperti ini? Luar biasa. Bayangkan kalau seandainya pesawat ini jadi berangkat, kemudian mesinnya rusak, bisa-bisa malah pesawatnya jatuh. Kalau dipaksakan, kita bisa mati di situ. Atau mungkin apabila nanti berangkat juga dipaksakan pada saat itu mungkin cuacanya sedang buruk, bukankah kejadian kecelakaan itu banyak contohnya di Sibolangit kemarin. Saya kira ini hal yang wajar dan bijaksana. Bapak tidak marah? Kata petugas. Saya sebenarnya mau marah. Saya bisa berpikir marah. Tapi pertanyaan saya,
Lantas untuk apa saya marah? Jadi ini memang suatu kenyataan, dan saya juga punya urusan bisnis yang sangat besar, sehingga apabila ini batal, resikonya sangat tinggi. Tapi inilah kenyataannya. Pada saat seperti itu, sang petugas airport itu, ya diam tertunduk, ya heran kok melihat orang begitu bijaksana. Kemudian orang pemuda, maksud saya orang setengah baya itu mengatakan lagi, saya tahu di situ banyak pesawat, saya tahu juga di situ banyak hal-hal yang mungkin orang akan berpikir buat marah, kenapa tidak pesawat itu berangkat, itu banyak pesawat yang nangkring, mengapa itu tidak segera diberangkatkan. Tapi saya tahu bahwa ini adalah keputusannya dan ini tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya sudah, saya ikhlas, kita berdoa saja, mudah-mudahan bisnis saya dan besok kita bisa berangkat. Terima kasih. Selamat malam. Dan sebelum ia pergi, tiba-tiba petugas counter itu bilang, Pak, mari sini Pak sebentar. Ia belakangan perginya, yang lain sudah pergi. Ya, kenapa? Sebenarnya ada satu informasi yang sangat penting, ada satu seat kosong ke negara yang sama, cuma ia harus muter lebih kurang 200-300 mil lebih jauh, dan dia akan tibanya tengah malam dini hari nanti. Kalau mungkin Bapak mau, silahkan Bapak ke sana, di sebelah sana. Saya dapat informasi. Pada saat seperti itulah, akhirnya ia pergi. Dan kemudian ia berangkat ke sana dan bisnisnya lancar. Sedangkan orang yang marah-marah tadi, setiap kali ada pelayan mengantar makanan, ia ceramahi, ia marah. Mari kita lihat. Apakah contohnya? Apakah yang bisa diambil dari hal ini? Ini semua menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan emosi membuat bisnisnya jauh lebih sukses. Kembali, permasalahan ini bukan lagi soal kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional. Ya, jadi kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan untuk menguasai diri agar ia tetap bisa mengambil keputusan dengan tenang. Jadi kesimpulannya adalah, Bapak Ibu pemirsa, tidak cukup hanya kecerdasan intelektual yang kita miliki, dan tidak cukup hanya kecerdasan intelektual yang diajarkan kepada anak-anak. Jadi dibutuhkan satu kecerdasan lagi yang disebut EQ atau kecerdasan emosional. Mari sekarang kita lanjutkan tentang apa itu SQ. Nah, bagaimana kecerdasan emosional itu bekerja? Mungkin kita bisa melihat contoh-contoh kecerdasan emosional. Mungkin kita masih pernah belajar apa itu kecerdasan emosional. Itu dilatihkan dari berbagai lembaga. Contoh, apabila ketemu orang, keep your eyes contact. Artinya, tatap matanya supaya diberi perhatian. Itu kecerdasan emosional. 2, ketika senyum, bibir kanan 2 cm, kiri 2 cm, harus seimbang. Tidak boleh bibir kanan lebih panjang ketika senyum. Coba pemirsa, kalau bibir kanan lebih panjang 3 cm, kiri 2 cm, dan berkaca, saya kira masalah akan muncul. Anda boleh coba dipraktikkan di kaca. Ya, oke. Dan selanjutnya, ketika melihat orang, apabila Anda baru pertama kali ketemu, maka jangan menatap dengan tajam seperti ini. Menatap tajam itu menatap bisnis. Menatap bisnis, menatap serius adalah 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah apabila sudah deal bisnis, oke, komitmen kita setuju. Nah, mata tajam seperti ini. Nah, itu adalah untuk menanamkan komitmen. Nah, kalau seperti ini, tidak cocok ketika pertemuan di arisan. Kalau ketemu di arisan, atau kita ketemu di sebuah pertemuan non formal, mata memandangnya harus soft. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Sehingga memandang dengan lembut. Nah, ini adalah kecerdasan emosional. Ketiga, ketika bicara sama orang, jangan banyak omong. Tapi biarkan orang lain bicara, kemudian ketika dia bicara, maka Anda harus memberi perhatian. Tangan jangan seperti ini. Kalau tangan seperti ini orang lain bicara, itu artinya defensif. Artinya, saya tidak mau dengar. Ketika orang lain bicara, Anda harus menghadap tegap ke depan dia. Jangan miring. Kalau Anda miring seperti ini, Anda kesan, cepat Anda ngomong, saya mau ke toilet. Bisnis Anda bisa gagal. Kemudian,
jangan memberikan penghargaan, pujian yang berlebihan. Beri penghargaan. Jadi ketika dia bicara, Anda jangan bilang, wah hebat. Nah itu bohong. Anda harus bicara, begitu saya. Wah, saya baru dengar ini. Sangat, saya sungguh tertarik. Nah ini ilmu kecerdasan emosional. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan supaya orang lain cerita tentang dirinya. Contohnya, wah kok Pak Aziz bisa jadi presiden direktur di Air Putih? Bagaimana? Nah, dia pasti akan dengan bangga dia akan ceritakan itu, pasti. Ya, kemarin baru nikah ya katanya. Kapan nikahnya? Dia pasti akan cerita dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Ketika dia bicara, maka jangan lupa anggukkan dagu setiap 3 menit. Oh gitu ya. Nah, ya, dengan cara seperti itu, maka Anda akan meraih hatinya. Ketika Anda meraih hatinya, baru kita ajukan proposal. Nah, ini adalah teknik-teknik kecerdasan emosional. Nah, sebagai contoh seperti ini, ya, saya dulu ingin memasarkan sebuah kotak safety box ke sebuah hotel. Saat itu saya sebagai seorang pegawai negeri, ya saya maklum dengan gaji demikian, saya harus menambah cari uang tambahan. Maka saya pasarkan safety box ke hotel-hotel di Pulau Baldewata saat itu, ada 40.000 kamar. Nah, saya ingin pasarkan ke orang yang sangat terkenal di sana dan cukup kaya raya, yang punya hotel banyak. Saya masuk ke sana, namun sebelum masuk saya pelajari dulu buku bahwa keputusan di dalam bisnis itu 80% adalah emosional, 20% intelektual. Maka saya pelajari jurus-jurus tadi. Jadi kalau pertama ketemu, itu mata harus soft. Kemudian senyum harus diukur. Karena itu saya bawa penggaris dulu, sebelum senyum saya ukur dulu bibir saya. Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Sebab kalau ketika senyum seperti ini, bisnis gagal. Ya. Kemudian siap posisi badan, ketika dia ngomong kita harus tegap, tidak boleh begini. Siap dengan, wah ini semua ilmu-ilmu yang saya pelajari. Kemudian akhirnya, alhamdulillah saya bertemu. Ketika saya bertemu, maka langsung saya julurkan tangan saya ucap, Pak terima kasih, Bapak telah memberi waktu saya di tengah kesibukan seperti ini. Oh ya baik, silahkan duduk. Ia duduk di meja kerjanya, besar dan lebar sekali mejanya. Dan kemudian dengan kursi kulit yang sangat besar, sehingga hampir-hampir ia tenggelam di kursi kulit yang sangat besar itu. Saya lihat ke kiri kanan mejanya, saya lihat di sana ada foto mobil dengan Mercy. Kanan, foto mobil BMW. Sebelah sana ada sertifikat-sertifikat dan foto-foto dengan pejabat-pejabat. Kemudian di sebelah sana ada foto bahwa dia ketua organisasi. Kemudian di sana depan saya ada koran. Kebetulan ia baru saja dilantik sebagai sebuah ketua organisasi yang sangat dihormati. Kemudian sebelum saya mulai, saya bicara, dia bilang, oke, silakan Pak Ari, saya hanya punya waktu 10 menit, silakan. Oh baik Pak, saya terima kasih, saya katakan. Kemudian saya tanya, sebelum saya lanjutkan Pak, boleh saya minta waktu 2 menit saja Pak, hanya 2 menit. Ini pribadi ingin bertanya kepada Bapak, karena saya jujur saya mengagumi Bapak, saya katakan seperti itu. Oke, 2 menit, ya silakan gimana? Pertama kali saya ingin ucapkan selamat dulu, Bapak dipilih sebagai ketua sebuah organisasi sosial. Loh, kok Anda tahu dari mana? Nah, dia sudah mulai terpancing. Saya kan senantiasa mengamati juga, itu sih kecil-kecilan. Nampaknya dia sudah mulai kena ilmu kecerdasan emosi. Nah, kemudian saya lanjutkan pertanyaan lagi. Pak, kok Bapak masih mau ngajar di kampus-kampus, kemudian keliling-keliling ngurusi berbagai pengusaha-pengusaha lemah, padahal Bapak sudah punya uang, punya mobil, punya Mercy, punya BMW, punya hotel, punya pabrik, apalagi? Boleh saya tahu Pak, saya ingin belajar. Nah kemudian apa yang terjadi? Ia langsung cerita, oke, begini Pak Ari, saya kira kita tidak cukup hanya punya uang, kita tidak cukup hanya dengan bisnis, kita tuh harus benar-benar peduli dengan sosial, kita harus memperhatikan kiri kanan, dan pada saat dia bicara, maka pada saat itu saya harus mempergunakan ilmu EQ. Maka saya harus melihat bibir saya harus kanan 2 cm, kiri 2 cm. Nah, kemudian badan saya majukan lebih kurang 2 inci, seperti ini. Nah, kesannya supaya saya berminat. Nah, setiap kali dia bicara, setiap 3 menit, dagu saya anggukkan 3 kali. Seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu, ia makin semangat.
Dia ceritakan semuanya, foto-foto dia tunjukkan. Dan tanpa terasa, tiba-tiba ia menghentikan. Waduh, sudah 2 jam dia bicara. Ya 2 jam berbicara tentang dirinya sendiri. Oke, pemirsa, apa kesimpulannya? Saya baru saja mempergunakan kecerdasan emosional. Kemampuan membaca hati orang. Kemampuan membaca harapan orang. Jurusnya sederhana dalam ilmu kecerdasan emosi itu adalah 1000 sungai gunung turun ke laut. Artinya kalau kita merendah menjadi lembah yang landai, kemudian mereka ada di tempat yang tinggi, maka air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jurus 1 itu. Ya. Jurus 2, berikan pujian-pujian. Maka itu seperti dentingan harpa di pagi hari. Dan itu adalah sangat indah. 3, sebutkan nama dia berkali-kali. Maka itu adalah musik yang paling indah yang tak pernah ia dengar sepanjang hidupnya. 4, akui suksesnya. Maka dia mengatakan, itulah air sejuk dari surga yang pernah ia peroleh. Kemudian jangan lupa berikan pujian penghargaan, tapi bukan pujian dari gigi, pujian dari hati. Kemudian baru ajukan proposal, insya Allah tembus. Nah sekarang itu kecerdasan emosi. Pertanyaan saya, apabila ilmu kecerdasan emosi tadi dipergunakan oleh Hitler, bagaimana? Oleh koruptor, bagaimana? Mussolini bagaimana? Seandainya ilmu itu dipergunakan oleh penjahat, bagaimana? Apakah cukup? Kemudian ia memuji Anda, padahal di balik pikirannya adalah kepentingan pribadi. Padahal di balik keinginannya adalah kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan, orangnya necis, bicaranya bagus, sikapnya baik, otaknya pinter, pendidikannya tinggi, tapi itu hanyalah kepentingan pribadi. Contoh, Hitler, Mussolini, dan masih banyak lagi contoh-contoh di bangsa kita yang ia tampil luarnya begitu indah, begitu menarik, bicaranya begitu menawan, dan kemudian ia mampu dengan sikap ramah, wangi, sopan, santun, tapi di pikirannya hanyalah nafsu-nafsu pribadi. Dan kemudian mereka menjadi pemimpin, Anda bisa bayangkan. Sekarang pertanyaan saya, pemirsa harus jawab, apakah cukup hanya 2 kecerdasan itu? Intelektualitas, otak pintar, kecerdasan emosi, mampu merayu seperti tadi. Apakah cukup? Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Lantas bagaimana menurut Anda? Bukankah kita masih membutuhkan 1 kecerdasan lagi? Ya, Anda masih butuh kecerdasan yang lain yang disebut SQ, kecerdasan spiritual yang mampu menjawab, untuk apa kecerdasan intelektual saya ini? Untuk apa kecerdasan emosional ini? Dan untuk apa semua ini terjadi? Oleh karena itu, pemirsa, sebelum kita masuk pada kecerdasan spiritual, maka ketahuilah, 2 kecerdasan ini tidaklah cukup. Dan bahkan ia tidak akan pernah berbahagia. Anda bisa melihat bagaimana contoh-contoh orang-orang yang begitu sukses, ia sudah kaya raya, tapi kemudian ia loncat dan bunuh diri dari lantai 56. Anda masih ingat Presiden Direktur Hyundai, ia bunuh diri. Bahkan juga beberapa orang yang sudah sukses, bagaimana mereka akhirnya mati bunuh diri dan tidak pernah bahagia dengan kesuksesannya. 2 kecerdasan ini, intelektual, tidak bisa membuat Anda bahagia. Emosional tidak bisa membuat bahagia. Bahkan yang paling menyedihkan, kasus Haryanto, anak 12 tahun, yang bunuh diri karena hanya tidak bisa membayar uang untuk ikut ekstrakurikuler 2.500. Dan kita lihat bagaimana remaja-remaja kita lari ke narkoba karena ia tak mampu menemukan untuk apa saya hidup, kemana saya hidup. Dan kita lihat orang-orang tua yang begitu gemar bersenang-senang, gemar bermewah-mewahan, ia mencari bagaimanakah kebahagiaan ini. Karena itu kita akan lanjutkan seri selanjutnya pada sesi kecerdasan spiritual. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.